Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bahas pada kesempatan yang baik ini terkait dengan puasa di bulan Muharram ini, yaitu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa tanggal 10 bulan Muharram dan tanggal 9. Yang kita kenal adalah puasa Asyura. Maka kita bahas pertama apa pengertian Asyura itu, kemudian apa asbabul wurudnya, sebab-sebab adanya syariat puasa Asyura ini, kemudian apa keutamaannya, dan bagaimana sikap Nabi SAW ketika dijelaskan bahwasanya tanggal 10 adalah puasanya orang-orang atau yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian apakah dosa yang diampuni meliputi dosa besar, dan apa pelajaran yang kita ambil? Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata Asyura berasal dari kata asyara atau asyaratun yang artinya 10, yang berarti tanggal 10. Maka yang dimaksud puasa Asyura adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Puasa tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal puasa Asyura. Nah, asbabul wurudnya atau sebab-sebab munculnya syariat ini, munculnya hadis ini, sebagaimana disahihkan, ada dikisahkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW suatu hari beliau datang ke Madinah. Lantas beliau mendapati orang-orang Yahudi pada berpuasa. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya, dengan pertanyaan, kenapa atau ada apa kalian kok pada berpuasa? Ada apa kalian pada berpuasa? Maka orang-orang Yahudi ini menjawab bahwa hari ini adalah hari yang agung, di mana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun dan bala tentaranya saat itu ditenggelamkan. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dikejar-kejar oleh Fir'aun ketika di depan lautan, maka Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, fa'alqi asa, ya, lemparkan tongkatmu atau pukulkan tongkatmu, akhirnya terbelah lautan itu dan Musa itu bisa nyebrang, akhirnya sampai daratan. Selamatlah Musa dan kaumnya. Dan ketika Musa sudah sampai di daratan, kemudian Fir'aun dan bala masih di tengah, akhirnya tenggelam. Nah, itu kejadian itulah jadi momen. Maka di saat itu karena Nabi Musa selamat dan kaumnya selamat, mereka itu atau Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai apa? Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pun, kata mereka, kami pun berpuasa. Maka Nabi SAW mendengar tuturan mereka. Nabi SAW bersabda, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum," dan aku lebih berhak dan lebih utama mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi SAW itu berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Bahkan anak-anak kecil pun mereka diperintahkan untuk berpuasa. Ketika mereka
merasa lapar, ingin makan, diajak mainan oleh para sahabat. Anak-anak mereka ketika lapar dan ingin makan atau minum diajak selimuran, dikasih selimuran, dibandingkan dengan permainan yang lainnya biar nggak ingat makan. Nah, ini karena penekanan sekali untuk berpuasa Asyura tadi terhadap para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian terkait dengan puasa Asyura ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Asyura ini. Sebagaimana disebutkan dalam kitab dalam Sahih Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yukaffiru sanatal madiyah." Puasa Arafah ini atau puasa Asyura ini, puasa tanggal 10 Muharram ini adalah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tanggal 10 bulan Muharram ini. Kemudian ketika berpuasa, para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita ini suruh menyisiri orang-orang Yahudi?" Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika ada tanggapan dari sahabat ridwanullah alaihim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "La in baqaitu ilal qadim la asuman tasi'." Kalau saya diberi umur panjang, saya masih bisa bertemu tahun yang akan datang, Muharram yang akan datang, maka saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai pada tahun berikutnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk sunnah qauliyah. Berarti termasuk disunahkan pula puasa tanggal 9 karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikannya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah dosa yang diampuni meliputi dosa besar? Maka jawabannya adalah dosa sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang diampuni. Adapun dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang bertaubat taubatan nasuha harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia menyesal akan dosanya telah dilakukan, dia ketun. Ya mungkin dia telah meninggalkan sholat, dia merasa menyesal, atau dia dulu minum minuman, dia menyesal, atau dia pernah mencuri, dia menyesal, atau dia pernah berbuat dosa yang lainnya, dia menyesal. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi lagi, berusaha tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, mengganti dengan amalan yang soleh, Dan yang keempat, terkait dengan hak Adam, hak manusia itu harus dikembalikan, diminta ya ikhlasnya, diminta maaf ya, kejelasan kepada manusia. Ketika mendolimi kita minta maaf, ketika hutang kita sarutang, ketika mencuri kita mengembalikan, begitu kaitannya dengan taubat. Maka yang dimaksud tadi adalah dosa-dosa yang kecil, adapun besar dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari pembahasan kita adalah, pertama, disunahkan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan juga puasa tanggal 9 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram ini adalah banyak keutamaan, diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa tanggal 9 ini sebagai bentuk untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena kita seorang muslim hendaknya dan berusaha untuk menyelisih orang-orang Yahudi, apalagi itu yang merupakan kekhususan bagi orang-orang Yahudi. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah sunnah qauliyah, adalah sunnah yang hendaknya dilakukan oleh orang muslim meskipun Nabi SAW belum melaksanakannya. Ini pembahasan tentang puasa Muharram atau puasa Asyura yang terjadi pada bulan Muharram, termasuk tanggal 9 ini.
Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada. Dan insya Allah pada tahun ini jatuh pada tanggal 27 Juli 2023, yaitu hari Kamis besok Juli 2023, dan tanggal 10 Muharramnya ya adalah hari Jumat insyaallah tanggal 28 Juli 2023. Semoga Allah SWT memudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.